Salam, salam sejahtera, salam sehat untuk saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian HKBP Selasa 17 Agustus 2021. Dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tagonado hasunan nihata sian perbikasanna. Tagonado halak nalabas marroha sian halak nagijang marroha. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 yang menunjukkan bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan bangsa lain. Kita perlu mengenang jasa pahlawan. Pada masa itu para pahlawan berjuang keras, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, bahkan mempertarungkan seluruh hidup mereka demi satu tujuan, yaitu mencapai kemerdekaan. Mengapa seperti itu? Karena mereka ingin merdeka. Mereka ingin hidup bebas, mengatur dirinya sendiri di negaranya. Dari situ terlihat bahwa tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya dikekang, dijajah, dikendalikan oleh bangsa lain. Tetapi ingin bebas, merdeka tanpa terikat pada orang lain, tanpa terikat pada masa lalu yang kurang baik. Dan itu yang ditekankan oleh firman Tuhan pada hari ini, yang mengatakan hidup kita bukan di masa lalu, tetapi di masa depan yang lebih baik. Mungkin kita bertanya, apa sebenarnya maksud Raja Salomo yang mengatakan akhir dari sesuatu lebih baik dari awalnya? Menurut Raja Salomo, orang yang berhikmat akan lebih memandang suatu hidup yang berkualitas ke depan. Tetapi untuk mencapai itu hanya melalui proses penempaan. Kita bisa bertahan dalam proses penempaan itu. Baru kita bisa berkata, akhir lebih baik dari awalnya. Apalagi awal kehidupan kita yang susah, yang dituntut bekerja keras supaya kita jangan terpuruk di dalam kemiskinan dan masa lalu yang tidak baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hidup kita sering diibaratkan seperti halnya seorang petani yang menanam pada waktu kita menanam padi di sawah. Bekerja keras, menahan teriknya panas matahari, hujan, tetapi sesudah tiba saatnya panen, tentu kita akan sangat bersuka cita. Artinya dalam hidup kita akan ada saat-saat di mana kita mempunyai sebuah pergumulan di awalnya, menderita, tetapi diakhiri dengan penuh sukacita. Mungkin sebuah pengalaman yang pahit dan sakit, penyakit, dikecewakan teman, kegagalan, dan sebagainya. Lalu apa rahasianya supaya kita dapat bertahan menuju yang lebih baik? Di ayat 8b dikatakan di sini, panjang sabar dan jangan tinggi hati. Kita harus belajar bersabar dan bersyukur saat kita
diproses oleh Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang berhikmat tahu mana penderitaan dan proses, yang melihat akhir, bukan saat diproses atau membandingkan masa lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita memiliki masa lalu yang pahit, seperti ditinggalkan orang tua, ditinggalkan oleh kekasih, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga, kehilangan anak. Tentu masa lalu seperti ini bukanlah suatu yang ringan dan mudah dan dapat dilupakan begitu saja. Namun kita memiliki pilihan untuk meninggalkan di belakang kita atau terus mencoba berlari ke depan menuju arah yang lebih baik. Satu hal yang dapat kita pelajari di dalam masa lalu tidak pernah membuat kita berlari semakin cepat, malah membuat kita semakin terpuruk. Di dalam kehidupan kekristenan, kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan orang atau bangsa lain, melainkan secara bebas dan merdeka dari kuasa kegelapan karena dosa. Dengan kata lain, bahwa kita tidak berada di dalam kuasa dosa yang membawa kepada hukuman, melainkan kita mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang beriman, yang sudah dimerdekakan, lakukanlah kehendak Tuhan dengan sukacita, bukan karena beban, bukan karena terpaksa, dan bukan karena takut akan hukum lalu kita melakukannya, tetapi tetaplah taat pada Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang rela melakukan kehendak-Mu. Berikan kami kemampuan serta menghidupinya setiap hari. Tuhanlah yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami di sepanjang hari ini, dan memampukan kami untuk tetap bersuka cita dalam segala hal. Ya Bapa, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit di rumah atau di rumah sakit, berkati makanan dan minuman untuk kesembuhan, dan juga saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, berikan kekuatan dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.